Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang dulu sempat viral banget. Jadi kisah kali ini menceritakan di mana ada suatu kampung yang diteror oleh 5 pocong. Kampung tersebut berada di daerah sekitar pesisir Jawa. Ya yang aku nggak bisa sebutin karena menyangkut privacy. Penasaran gimana ceritanya? Siapkan posisi terbaik, cemilan juga jangan lupa, dan berikut ceritanya. Jadi di pesisir Pulau Jawa ada sebuah tempat pelelangan ikan ya, yang dimana banyak banget tuh aktivitas perdagangan ikan. Pada suatu hari ada hujan badai yang sangat besar banget, yang dimana tempat pelelangan ikan tersebut sampai rubuh karena saking kencengnya tuh badainya. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore ya, dimana pada saat itu lagi banyak-banyaknya banget tuh kegiatan perdagangan ikan lah, aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Dan saking besarnya badai tersebut, itu tempat pelelangan ikan sampai rata oleh tanah. Alhasil orang-orang di dalamnya berhamburan dong. Namun naas, ada 5 orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Alhasil kelima orang tersebut meninggal di tempat. Singkat cerita, warga pun mengevakuasi korban-korban tersebut. Nah, karena kepercayaan orang di daerah tersebut mengharuskan bila mana ada orang meninggal, itu harus dikuburkan saat itu juga, secepatnya. Gak boleh tuh yang namanya ditunda-tunda. Nah, akhirnya, kelima korban tersebut setelah dievakuasi, langsung dimandikan, dan langsung dikuburkan saat itu juga. Nah, saat itu warga bergotong royong tuh buat nguburin kelima korban tersebut. Nah, karena saat itu kebetulan hujan masih lebat banget, entah tergesa-gesa atau gimana, Pak Wawan selaku tukang gali kuburnya lupa membuka tali pocongnya. Singkat cerita, selesailah proses pemakaman kelima korban tersebut. Di perjalanan pulang ada yang mengganjal di pikiran Pak Wawan. Jadi Pak Wawan nih pulang bersama beberapa rekan sama penggalinya tuh. Kemudian dia bertanya kepada Pak Budi selaku rekannya. Pak Wawan ngomong gini. Kok perasaanku ada nggak enak ya Bud? Kayak ada yang ganjel. Tadi tali pocongnya udah aku lepas belum ya? Pak Budi ngejawab tuh. Waduh, piye to Wan? Iling-iling sik Wan. Pemene wis wengi iki, udan-udan pisan. Pak Wawan jawab. Iya kayaknya aku lupa nyopot Bud. Waduh, piye to Wan? Nah singkat cerita, ya udahlah, dibiarin aja lah tuh sama Pak Wawan kan. Karena udah malam juga kan. Kayak malam hujan deras gimana gitu dia mau bongkar sendiri kan nggak mungkin. Malam pun berlalu, di jam 1 malam saat Pak Wawan sedang tidur lelap, tiba-tiba tuh pintu rumah ada yang mengetok. Namun di sini tuh ngetok pintunya tuh kencang banget. Jadi nggak kayak orang kayak mertamu gitu ya. Kalau orang bertamu kan ngetoknya tok 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 tok. Nah kalau ini nggak. Kali itu ketokannya kencang banget. Kayak duk. Terbangun tuh Pak Wawan akhirnya. Kemudian dia jalan dari kamarnya menuju pintu rumahnya. Singkat cerita, dibukalah pintu tersebut. Kalian tahu apa? Alangkah kagetnya Pak Wawan ketika pintu dibuka, ada sosok pocong. Gimana tuh? Merinding gak tuh? Yang dimana pocongnya tuh ngomong kayak gini. Spontan Pak Wawan kaku tuh badannya, nge-freeze. Dan intinya pada saat itu Pak Wawan cuma bisa natap matanya si pocong itu. Kalian bayangin. Jadi Pak Wawan badannya nge-freeze, nggak bisa gerak. Nah mungkin setelah sekitar 10 detikan, Pak Wawan tuh ya diem, kaku nggak bisa gerak. Akhirnya dia bisa gerakin badannya tuh. Kemudian dia tutup pintu, dia lari sejadi-jadinya ke kamarnya. Sembunyilah tuh dia ke dalam selimut. Nah kemudian Pak Wawan tuh heran tuh, kenapa bisa ya pocong tersebut tuh datengin dia gitu. Yang dimana ketika berpapasan tadi, mendadak tubuh Pak Wawan tuh kaku, gak bisa digerakin gitu. Yang pada saat itu juga Pak Wawan tuh udah ngebaca apapun yang dia bisa, tapi entah kenapa, buat buka mulut aja tuh susah banget buat minta tolong sama istrinya. Ya singkat cerita, berlalulah malam tersebut. Keesokan harinya, Pak Mahfud selaku kepala desa mengumumkan kepada warganya. Karena banyak laporan warganya yang semalam diteror sama pocong. Nah ternyata malam itu yang diteror pocong tuh gak cuman Pak Wawan. banyak masyarakat lain yang mengaku pintunya diketok.
Dan kasusnya sama, pocong juga yang menjadi pelakunya. Nah, Pak Mahfud pun akhirnya menanyakan kepada Pak Wawan selaku yang melakukan pemakaman korban kemarin. Dia nanya tuh Pak Mahfud tentang benar apa enggaknya bahwa tali pocong itu lupa dilepas. Nah, akhirnya di situ pun Pak Wawan mengakui bahwa ia lupa membuka tali pocong tersebut sewaktu menguburkan kelima korban tersebut. Bayangin, 5 korban. Nah, Pak Wawan ngomong karena waktu itu hujan deras, akhirnya dia buru-buru dan kurang teliti sehingga dia lupa tuh membuka tali pocongnya. Pak Mahfud bilang tuh ngomong gini, Waduh, piye to Wan. Newes ngene kan repot, semua warga diteror. ucap Pak Lurah. Ya wis lawan, awakmu tolong bongkaran makamnya yo. Pak Wawan jawab tuh, Waduh, jangan saya Pak, saya nggak berani. nah ini sekedar informasi ya, bahwa menurut adat atau aturan di desa tersebut, jika ada orang yang dikubur dan lupa dibuka tali pocongnya, maka harus dibuka tali pocongnya dengan cara menggali kuburannya menggunakan tangan kosong. Dan waktu penggaliannya harus sama dengan waktu pemakamannya. Yang dimana kemarin Pak Wawan menguburkan di sekitar jam 8 malam. Bayangin tuh. Gali 5 kuburan pakai tangan jam 8 malam sendirian. Timenya sendiri. Nah, karena di situ Pak Wawan nggak menyanggupi, akhirnya Pak Mahfud selaku Pak Lurah di desa tersebut melakukan sayembara, di mana barang siapa yang berani membongkar makam tersebut akan dikasih imbalan berupa uang tunai senilai 5 juta. Kemudian diumumin tuh ke seluruh desa tentang sayembara ini. Namun hingga malam menjelang ternyata nggak satupun warga yang mau mengajukan diri. Sehingga cerita malam pun datang. Dimana baru jam 8 malam desa itu udah sepi banget. Para warga nggak berani tuh yang namanya keluar rumah. Karena takut kan diteror sama pocong tersebut. Singkat cerita pada sekitar jam 1 malam, seperti biasa tuh Pak Wawan udah tidur dong. Dan tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetok pintu rumah Pak Wawan. Seperti kemarin, ngetoknya tuh nggak kayak orang mau bertamu. Ketoknya tuh kenceng banget. Duk, 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 duk. Kenceng banget ketukannya. Karena sepengalaman kemarin Pak Wawan ditemuin pocong tersebut, ya Pak Wawan trauma lah. Akhirnya Pak Wawan diem aja tuh dia di kamar. Nggak berani dia. Pokoknya dia takut aja dia nggak berani buka tuh. Namun nggak lama berselang, ketukan tersebut tiba-tiba hilang. Jadi rada lega tuh Pak Wawan. Hilang kan suaranya. Tapi nggak lama berselang muncul lagi tuh suara ketukan. Tapi kali ini ketukannya bukan di pintu rumah. Kali ini ketukannya di jendela kamar. Tok tok tok. Ternyata pocong kemarin lagi tuh masih menyerang Pak Wawan. Dan kali ini nggak cuma di pintu rumah, langsung ke jendela kamarnya Pak Wawan. Spontan Pak Wawan kaget kan dia, nggak nyangka gitu dia bakal ngetok jendelanya. Akhirnya Pak Wawan tarik selimut, dia sembunyi dalam selimut, dia merem, berusaha tidur. Oh, tutup mata, tutup telinga, karena emang sengeri itu. Namun walaupun Pak Wawan nih udah berusaha nutup matanya, berusaha nutup telinganya, tetap aja dia nggak bisa tidur. Suara pocong tersebut berlangsung mungkin sekitar 10 menit lah. Dan setelah 10 menit itu suaranya hilang. Namun tetap aja Pak Wawan dia nggak bisa tidur sampai paginya. Nah, di pagi tersebut Pak Lurah kembali mengumpulkan masyarakat desa tersebut. Yang dimana karena kemarin tuh sayembaranya kan nggak ada orang yang minat, nggak ada yang mau mengajukan diri. Kali ini Pak Mahfud menaikkan hadiah dari sayembara tersebut menjadi 10 juta. Menggoda gak tuh? 10 juta bro, 10 juta kan? Kemudian diumumin lah tuh ke seluruh desa bahwa yang mau bongkar makam tersebut dan buka tali pocongnya akan mendapat imbalan uang tunai 10 juta. Gak lama, akhirnya ada tuh warga yang mau dan bersedia membongkar kuburan tersebut. Jadi di sini sebut aja namanya Pak Parto. Nah ini di sini aku ceritain dulu ya, backgroundnya Pak Parto nih kayak mana. Pak Parto nih umurnya sekitar 40 tahun.
yang dia dulu tuh udah pernah menikah, cuman istrinya udah meninggal. Nah, ini Pak Parto kalau kita bisa bilang nih, mohon maaf ya, Pak Parto nih kayak orang apa ya? Bukan gila, cuman kurang lah ibaratnya, orangnya kurang lah gitu. Jadi dibilang stres ya enggak, cuman dibilang normal juga enggak. Pokoknya rada aneh lah orangnya memang nih Pak Parto semenjak ditinggal istrinya meninggal. Singkat cerita Pak Parto setuju, Pak Parto mau menggali kuburan tersebut. Terus Pak Mahfud nanya tuh Pak Parto, "Toh, kamu kapan bisanya?" Parto jawab, Malam ini Pak, saya sanggup. "Oh, oke toh." Nah, singkat cerita, waktu berselang, tibalah waktunya jam 8 malam. Nah, Pak Parto datang ke kuburan tersebut sendirian dengan tanpa teman dan tanpa sedikit pun alat bantu. Singkat cerita, Pak Parto mulai kan tuh. Dia mulai menggali kan menggunakan tangan. Pokoknya gali dikit demi sedikit. Pada saat itu, pas dia ngegali, itu nggak ada yang terjadi. Nggak terjadi apa-apa. Normal-normal aja. Hingga ketemulah tuh si jenazahnya. Kemudian singkat cerita, dibukalah itu kan tali pocong dibuka itu kan tali pocongnya sama Pak Parto. Nah, jadi kalian bayangin ya, dia kan kayak nunduk gitu ya dalam pas membuka tali pocongnya kan kayak sambil nunduk gitu ya. Pas dia bangun, kalian tahu apa yang terjadi? Di samping kiri kanan depan belakang Pak Parto dia udah dikelilingin pocong-pocong. Di situ Pak Parto nggak bisa gerak, di situ dia cuma bisa diem, menjemin mata. Singkat cerita, mungkin sekitar 10 detikan lah. Pas dia melek, pas dia buka mata, nah sosok pocong udah hilang tuh. Akhirnya dia buru-buru kan tuh dia langsung kubur lagi, dan dia lari dan dia langsung pulang ke rumahnya. Nah tadi kan ada 5 tuh jenazah yang harus dibuka. Malam itu dia baru ngejalanin 1. Dan baru ngejalanin 1 aja, kalian bayangin, udah sehoror itu. Namun namanya Pak Parto udah menyanggupi. Di malam selanjutnya, Pak Parto mengulangi hal yang sama. Jadi Pak Parto datang lagi dengan tanpa alat bantuan dan tanpa teman. Namun pada malam kali ini, Pak Parto melakukannya dengan sangat cepat. Dan dia benar-benar satset gitu. Dan anehnya, pada malam tersebut, nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita Pak Parto udah ngelarin tugasnya, dia pulang ke rumah, udah tuh dia tidur kan. Nah keesokan harinya Pak Lurah manggil Pak Parto nih. Ditanya lah tuh Pak Lurah kan, Toh, gimana toh? Udah kamu buka belum tali pocongnya? Oh aman Pak, udah saya buka semua kelima-limanya. Oke lah, cuman ini nggak bisa saya langsung kasih ya hadiahnya. Tapi tenang aja toh, hadiahnya ada kok ini, saya nggak bakal nipu kamu. Maksudnya ini saya pengen mastiin dulu, kalau emang malam ini warga nggak ada yang diteror, baru saya kasih uangnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. singkat cerita, waktu demi waktu berlalu, tibalah tuh malam hari. Nah pada malam tersebut, itu bener-bener nggak ada teror di kampung tersebut. Ya udah seperti biasa aja, nggak ada satupun lagi yang diteror. Singkat cerita malam berlalu, keesokan harinya Pak Lurah nunggu Pak Parto, yang dimana Pak Parto kemarin udah dibilang, misal malam ini nggak ada teror, Pak Parto disuruh datang lagi ke rumahnya Pak Lurah. Nah Pak Lurah mau ngasih tuh ibaratnya hadiahnya. Ditunggulah itu kan Pak Parto kan. Namun dari pagi, siang, sampai sore Pak Parto nih nggak datang-datang. Ya namanya Pak Parto nih dia hidup sebatang kara, dan dia nggak punya HP juga gitu, nggak bisa dihubungin. Nah, disamperin lah tuh Pak Lurah datang ke rumahnya Pak Parto. Singkat cerita Pak Lurah dengan beberapa warga lah ya datang ke Pak Parto. Dia ketok lah tuh rumahnya Pak Parto tuh. Par, toh, tok 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 tok. Assalamualaikum. Namun itu tuh nggak ada tuh, yang menjawaban tuh nggak ada, benar-benar nggak ada, diem aja udah, nggak ada, sunyi aja tuh. Karena dari pintu depan udah diketok-ketok, nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Lurah
dan warga lain mencoba tuh ngelewat pintu belakang. Diketok lagi lah tuh kan pintu belakangnya kan. Parto. Nah, karena warga curiga nih kan, kenapa gitu nggak ada jawaban. Nah, warga tuh membuka paksa pintunya Pak Parto. Dan setelah dibuka pintunya, kalian tahu apa yang terjadi? Di situ Pak Parto ditemuin udah tergeletak di depan TV di ruang tamunya dengan posisi mata kayak ngelihat ke atas, kayak mangap dan kayak orang ketakutan gitu. Mas, di situ langsung Pak Mahfud ngecek kan, masih ada denyut nadinya enggak gitu kan. Namun naas setelah dicek ternyata Pak Parto udah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Aneh kan? Gak ada angin, gak ada hujan, padahal kemarin sehat-sehat, tiba-tiba udah meninggal dalam keadaan ngeliat ke atas kayak seakan ketakutan gitu. Nah, kita nggak tahu tuh apa yang terjadi kan. Singkat cerita, warga bergotong royong karena Pak Parto ini nggak punya saudara ya, jadi ya dimakamin juga pada malam itu juga. Setelah selesai pemakaman sekitar pukul 8 malam. Nah, singkat cerita, setelah jasad Pak Parto dievakuasi, dimandikan dan dikuburkan, barulah tuh hari-hari berikutnya teror tersebut udah hilang. Namun pada saat itu nggak ada warga yang berani menceritakan dan membicarakan hal ini. Jadi setelah kejadian itu tuh nggak ada tuh warga yang berani nyeritain atau ngomongin tentang tragedi tersebut karena takutnya teror tersebut akan kembali. Nah, singkat cerita berakhirlah kisah kali ini. Pasti dari kalian ada yang penasaran ya, kenapa bisa Pak Parto tuh meninggal dan apa penyebabnya. Cuman kalau kita lihat dari keadaan mayatnya, itu dia kayak melihat melongo ke atas ya, seakan kayak ketakutan gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu, Allahu alam ya, apa yang terjadi cuman Pak Parto yang tahu. Dan sampai sekarang meninggalnya Pak Parto tuh masih menjadi misteri. Ya, sekian cerita yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.